Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur dalam segala suka dan duka. Singkirkanlah jauh-jauh keinginan dan utamakanlah kehendak Allah. Paus Benediktus ke-16 berpesan, jika engkau mengikuti kehendak Allah, engkau tidak akan kehilangan tempat perlindungan terakhir. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-31. Bersama Gereja Semesta, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan Injil Suci menurut Lukas. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Bernard Rahardian Projo. Kita sapa Romo Bernard lebih dulu. Apa kabar Romo? Salam sehat, Pak Bey, pemirsa semua. Terima kasih Romo Bernard senantiasa setia dan berkomitmen untuk hadir dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima Ya, sahabat kasih. Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Bernard. Monggo Romo. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hari ini kami kembali kepadamu dengan hati penuh syukur dan bersukacita. Situasi hidup kami mungkin tidak selalu baik, tapi kami mau berusaha tetap melihat berkat yang Kau berikan pada kami tiap-tiap hari. Kami akan sekali lagi bertekun merenungkan sabda-Mu. Bapa, bukalah hati kami, sehingga kami dapat mendengar apa yang Kau katakan pada kami dan melaksanakannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 3 sampai 8a. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadat oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus, Tuhanku. Sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya.
mukjizat, dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah. Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Bernard dalam suratnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan bahwa setelah mengenal Yesus, segala hal yang semula dianggap sebuah keuntungan bagi Paulus, sekarang dianggap merugikan. Karena Paulus sudah mengenal Yesus dan mengenal Yesus lebih mulia dari segalanya. Romo Bernard, apa inspirasi iman dari surat pertama Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi? Terima kasih Mbak Bey, pemirsa semua, pendengar yang terkasih. Pertama, surat Filipi itu, kalau dulu ya saya belajar di kuliah dengan para ahli kitab suci, itu diceritakan bahwa surat Filipi ini adalah surat Paulus yang paling menggembirakan. Artinya itu bukan karena isinya, tapi karena Filipi itu adalah jemaat kesayangan Paulus, gitu ya. Maka isinya itu indah, diberi semangat dan lain sebagainya. Dalam surat Filipi ini juga kita kenal ada ayat-ayat yang sering kali disebut tentang Yesus yang menjadi manusia, mengambil keadaan hamba, menjadi sama dengan manusia, lalu juga akhirnya merendahkan diri sehabis-habisnya. Ada di Filipi. Jadi surat ini spesial, surat cintanya Rasul Paulus, begitu ya. Dan kita juga sama-sama sudah belajar tentang Rasul Paulus. Dia itu pribadi yang bisa jadi kalau sedang ada semangat tertentu, dia berkobar-kobar. Sampai dia berani menyatakan hal-hal yang ekstrim, tapi juga dia lakukan. Salah satunya tadi itu, segala sesuatu yang dulu dia anggap keuntungan, sekarang dia anggap kerugian. Tapi bukan berarti kemudian dia ditinggalkan, tolak semuanya itu, tidak.
Tapi kemudian dia tempatkan Yesus sebagai yang utama, sehingga yang lain-lain itu harus mengikuti pahamnya, keyakinannya, imannya, dan cintanya pada Yesus. Dia tadi mengatakan dia itu orang Yahudi, Farisi, orang Ibrani asli lagi, orang suku Benyamin, sampai dia nyatakan begitu, disunat di hari yang ke-8. Semuanya itu tetap ada gunanya untuk hidup Rasul Paulus, terutama ketika ia harus mengajar orang-orang Yahudi. Maka, kalau kita baca di sini, pertama-tama yang harus kita pahami, Rasul Paulus itu akhirnya menanggalkan segala sesuatu, dia ganti dengan Kristus, dan yang lain-lain mengikuti. Semuanya pakai perspektif atau sudut pandang Kristus. Dalam hidup kita sehari-hari, kita pertama-tama diundang belajar seperti Rasul Paulus, yang lain-lain itu jangan lebih mulia dari Yesus. Nah, itu yang sulit. Kita sadar, Paulus pun bergulat, kita punya identitas, latar belakang, kita punya posisi, kedudukan, fungsi masing-masing, dan acap kali dalam hidup kita lupa bahwa semuanya itu sebagai orang Katolik perlu kita jalani dalam terang iman, sambil terus membayangkan, berpikir, berdoa, kalau Yesus itu ada di posisi saya, dia akan berbuat apa? Kurang lebih begitu yang mau saya sampaikan. Jadi, Rasul Paulus juga pelan-pelan sehati, sejiwa, seperasaan dengan Yesus dengan menempatkan dia yang pertama dan utama. Yang lain-lain, ia pakai sebagai sarana. Kalau perlu dia pakai, kalau tidak dia lepas. Seperti ajaran Santo Ignatius dari Loyola. Kalau ada hal-hal yang selain Kristus dan kemuliaannya itu, yaitu dipakai seperlunya. Maka untuk yang pertama ini mari kita sadar. Mari kita bawa dalam kegiatan kita sehari-hari, latihan, kita berdoa, Tuhan, kalau Anda, Yesus, kalau Engkau ada dalam situasi saya, Engkau akan berbuat apa? Dan dengan begitu kita belajar menjadi Yesus-Yesus kecil, mewarnai dunia ini, juga akhirnya menjadi jadi makin baik, dan hal-hal yang lahiriah itu bisa berfungsi semestinya. Tidak dibuang, tidak ditinggalkan sebagai sebuah kerugian, tapi menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan dalam hidup kita karena kita bawa dalam Yesus. Kenapa seringkali hal-hal itu, maksud saya hal-hal lahiriah itu dipandang sebagai kerugian, karena entah identitas kita, latar belakang kita, harta benda milik kita, pekerjaan kita itu bisa jadi penghambat supaya kita tumbuh menjadi manusia yang utuh, tapi sekaligus orang beriman yang terus berkembang. Nah, kita gampang sekali kan mudah fokus dengan pekerjaan, pokoknya cari uang saja. Lupa bahwa uang itu bukan tujuan akhir, tapi kita mencari uang untuk hidup yang lebih bermakna. Berjuang untuk anak-anak, untuk orang tua, orang-orang yang terkasih misalkan. Membiayai hidup supaya bisa tetap sehat dan lain sebagainya. Sama juga dengan pelayanan. Ketika akhirnya kita sibuk dengan yang luaran, hal-hal yang teknis, perintilan-perintilan yang gak ada habisnya, godaannya itu kita udah capek duluan untuk merenungkan atau sungguh-sungguh mendalami hal-hal yang paling penting, Yesus. Itu dulu Mbak Bey. Ya, Romo, tadi Paulus juga mengatakan bahwa bisa saja dia menyombongkan diri karena hal-hal yang lahiriah. Tetapi rupanya setelah bertobat, Paulus memiliki cara pandang baru dalam hidupnya dan melihat bahwa sisi batin itu yang lebih penting, sisi batin yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman ya Romo, dibandingkan dengan sibuk tadi perintilan-perintilan dari hal-hal yang lahiriah. Karena itu yang justru akan menjadi kekuatan Paulus dalam pelayanannya. Ya, betul Mbak Bey.
Kalau kita menempatkan Kristus di atas segalanya dan menjadi dasar untuk segala sesuatu, saya pribadi yakin kita itu udah capek sendiri kalau jadi sombong. Jadi nggak kepikiran, ya buat apa gitu ya. Dengan sendirinya, pelan-pelan kita akan sadar bahwa saya jadi seperti ini, bisa melakukan banyak hal itu karena berkat Tuhan. Dia membuat saya mampu, dia memberikan saya banyak kemampuan untuk bisa bertahan, untuk bisa berkembang. Ya saya nggak ada alasan untuk menyombongkan diri karena segala sesuatu saya tempatkan dalam Kristus. Dia yang nuntun saya. Sehingga saya kok yakin kalau jalannya kita benar ya, sombong itu jauh lah dari kita. Tapi kalau kemudian Yesusnya itu hanya tempelan, jadi barang iklan saja, jadi apa ya, gambar di poster atau flyer acara, tapi kemudian isinya itu hanya sibuk dengan macam-macam kegiatan, ya nanti kalau udah selesai, kita bisa gembira, happy sama-sama, tapi kemudian isinya beda. Isinya kemudian, ya saya bisa ini, bisa itu, puas rasanya dan pengennya itu tidak lari dari situasi itu, tidak lepas dari situasi itu. Pengennya berjaya terus kalau berhasil. Nah, yang masalahnya nanti kalau udah jatuh, terpuruk aja terus, nggak ada pegangan. Itu dulu Mbak Bey. Ya, Romo, tadi Romo menyebutkan contoh Santo Ignatius yang mengatakan bahwa segala yang kita miliki semata-mata untuk membantu menjadi sarana kita memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang sebenarnya ada pada kita seperti Romo Bernard katakan tadi, tidak seharusnya membuat kita menjadi sombong, angkuh, atau merasa diri yang paling hebat ya Romo. Ya, gitulah. Kita lihat tadi dari Mazmur ya. Mazmur itu kan doa orang beriman. Doa yang juga dipakai dalam ibadah-ibadah orang Yahudi, tapi juga punya tempat khusus dalam gereja. Kita dalam Mazmur itu juga diajak tadi, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, dan salah satu ajakannya adalah carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah. Lalu ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Kalau dengar kata mujizat itu kita langsung bayangkan sesuatu yang di luar nalar, hal-hal yang wah begitu ya. Gampang sekali langsung begitu. Tapi mari kita juga lihat ada mujizat-mujizat kecil yang kita alami tiap-tiap hari. Nah, itu tugas kita. Kalau kita mau mengikuti jejak Rasul Paulus, mengikuti Kristus, dekat dengan Tuhan, punya semangat yang berkobar-kobar. Pertama-tama kita perlu sadar dulu bahwa Allah sudah melakukan banyak hal untuk kita. Banyak hal itu tidak selalu harus besar, tapi berkat-berkat kecil yang tiap hari kita terima. Kekuatan untuk terus bertahan dalam situasi sulit. Bisa menemukan inspirasi. Orang lagi susah tapi tetap bisa sabar. Orang lagi kesulitan tapi tetap bisa meneguhkan orang lain. Nah, itu sebuah anugerah mujizat yang tidak bisa kita alami kalau tidak punya pegangan yang kuat dalam Tuhan. Maka, yaitu buat hidup kita lebih simpel dengan bersyukur untuk macam-macam hal sederhana yang kita punya. Itu Mbak Bey. Oke. Ya, terima kasih renungannya yang luar biasa meneguhkan iman kita dan mengingatkan kami Romo bahwa fokus hidup kita adalah Yesus, mencari kehendak Yesus, melihat kepada dirinya, sehingga itu akan menghindarkan kita dari rasa sombong, angkuh, merasa diri benar, dan mungkin mementingkan keunggulan-keunggulan lahiriah lainnya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Bernard sampaikan tadi. Dan setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Lukas. Tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Bernard Rahardian Projo dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda hendak menghubungi kami untuk sharing iman atau mengajukan pertanyaan atau usul, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesannya melalui WA dengan nomor 088102513338. Mari kini kita akan lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Bernard, tadi dalam Injil suci menurut Lukas, kita mendengar Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ini rupanya untuk menjawab kritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Romo. Mereka mengkritik Yesus. Mengapa membiarkan para pendosa dan pemungut cukai duduk bersama Yesus dan mendengarkan ajaran Yesus? Menurut mereka, para pendosa itu nggak layak berkumpul dengan orang-orang baik. Tetapi rupanya Yesus memiliki pandangan yang berbeda. Romo, inspirasi apa yang hendak Romo Bernard bagikan kepada kami? Baik, Babe, pemirsa, pendengar semua, pertama ini. Kalau misalkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu tidak digambarkan bersungut-sungut, mungkin nanti ceritanya lain. Kalau misalkan mereka hanya datang pada Yesus lalu bertanya, itu kan artinya kita bisa membayangkan mereka mau berdiskusi, penasaran sebenarnya. Yesus, kenapa sih kok kamu melakukan ini? Tertarik pada apa yang dilakukan Yesus, pengen tahu kebenarannya apa. Tapi kemudian di sini Injil Lukas menulis, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ngedumel, cibir, marah, nyinyir. Nah, kalau orang-orang dengan sikap-sikap yang semacam itu bicara, kita bisa yakin ada hati yang tertutup di sana. Kalaupun tidak tertutup, mereka merasa terganggu, terusik, tapi pertama-tama menolak. Ini nggak biasa nih. Dalam ketetapannya itu mereka itu musuh negara, mereka itu menduakan Tuhan. Kenapa kemudian Yesus yang katanya guru, nabi, malah dekat-dekat sama mereka? Kan mestinya tahu orang berdosa itu harus dijauhkan. Kayak orang kusta itu harus tinggal di luar kota, di padang gurun, di gua-gua. Maka yang pertama kita belajar. Ketika kita menghadapi sesuatu, ada hal yang mungkin di luar kebiasaan kita, di luar nalar kita. Kalau kita mau bersungut-sungut, bereaksi langsung menolak, ya yang ya mungkin kita mirip dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, begitu ya. Merasa bahwa kita punya sesuatu yang lebih lengkap, pengetahuan yang lebih baik misalkan. Tapi kalau nggak mau seperti mereka itu, misalkan ada masukan, ada sesuatu yang di luar kebiasaan, kita terbuka lihat dulu apakah ini sungguh karya Tuhan atau bukan. Kita lihat sungguh-sungguh apakah ini baik, kelihatannya baik, atau jelas-jelas keliru. Nah, kalau memang keliru, beranilah kita bicara. Ini keliru. Tapi toh nyatanya bisa jadi setelah kita terbuka melihat banyak hal, oh ternyata ini tuh masih bisa ada hal-hal lain yang memperkaya pemahaman saya. Maka dari yang pertama dulu, dari pengantar perumpamaan ini kita belajar. Kadang Yesus atau orang-orang yang bijaksana, mereka yang punya karunia-karunia khusus dari Tuhan, membuat tindakan-tindakan yang di luar nalar, di luar hal, ya kebiasaan lah kalau tidak di luar nalar, di luar kebiasaan, tapi menginspirasi. Maka semoga hati kita tidak terlalu keras. Kalau keras ya sudah, tapi jangan terlalu keras gitu ya. Untuk melihat bahwa Allah bisa berkarya juga lewat hal-hal yang mungkin belum kita pahami. Itu yang pertama. Berikutnya, bicara tentang dua perumpamaan kehilangan.
Nanti ada sambungannya sebenarnya. Setelah perikop ini, domba hilang, dirham hilang, anak yang hilang. Nah, lalu yang menarik kita bandingkan juga, dombanya itu pergi ke padang, hilang tersesat di padang. Sementara dirham-dirhamnya itu ada di dalam rumah dan satu ketelingsut hilang di dalam rumah. Nanti dalam perumpamaan dua anak itu, yang satu hilang karena pergi dari rumah, yang satu tersesat di rumahnya sendiri. Ah, maka dari pola itu saja kita bisa belajar. Hilang itu bukan sekedar kita jauh dari gereja, nggak ke gereja. Bisa saja orang-orang yang rajin ke gereja sebenarnya lagi hilang. Kenapa? Karena yang dicari kemudian tidak sadar bahwa apa namanya di dalam gereja itu kita mau ngapain. Ya udah bingung-bingung saja. Tapi menarik bahwa di sini tekanannya bukan pada yang hilang itu, tapi bagaimana reaksi orang ketika menemukan sesuatu yang hilang. Di kamar saya ini persis nih saya lagi lihat ada akuarium kecil. Jadi saya di sela-sela waktu istirahat daripada main HP, terus nonton, terus saya rawat ada satu akuarium kecil, saya tanami tanaman, banyak udang-udang kecil, lalu ada ikan beberapa di sana. Setelah beberapa waktu, ada udang-udang yang mulai keluar telurnya. Saya amati terus. Sekali waktu saya pulang, saya duduk di depan akuarium itu saya lihat mana udang yang lagi ada telurnya itu. Kan semangat sekali kan ya. Wah, ini bentar lagi beranak. Saya cari-cari, nggak ada. Dan rasanya itu, aduh kemana? Aduh sayang, masa mati sih begitu. Sudah dirawat baik-baik kok malah mati. Beberapa hari kemudian, ya 1 2 minggu kemudian, saya saya malah gembira. Kenapa? Karena oh, udangnya itu induknya hilang karena ngumpet. Nah, sekarang yang muncul adalah anak-anaknya yang kecil-kecil, banyak sekali. Nah, kehilangan, orang yang mencari sesuatu yang hilang itu pasti menanti. Rasanya ada yang kosong dan lain sebagainya. Cobalah Anda kehilangan kunci mobil Anda, kunci motor, kunci rumah, hilang, dicari betul-betul. Dan ketika ditemukan, rasanya itu lega sekali. Sesederhana itu rasanya bagi Allah ketika ada orang yang bertobat. Bahkan di sini digambarkan dengan sangat istimewa. Ketemu satu dirham saja, gembiranya luar biasa. Ketemu satu domba saja, gembiranya luar biasa. Maka kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita pulang. Mari kita bertobat dan biarkan diri kita ditemukan oleh Tuhan. Kalau Anda sadar bahwa sedang jauh dari Tuhan karena melarikan diri terus, semaunya sendiri, pulang. Pulang, biarkan Tuhan, apa namanya, menemukan Anda. Kalau ternyata hidup kita baik-baik saja, tapi rasanya kering, rasanya tersesat di tengah komunitas, di tengah keluarga sendiri, cobalah diam, nantikanlah Tuhan yang datang. Saya tidak mengatakan hal ini mudah, tapi kalau betul mau menyenangkan hati Tuhan, biarkan kita ditemukan olehnya. Ada kalanya kita perlu udah diam aja, surrender, berserah, gitu ya. Lalu nanti Tuhan sendiri yang menghadirkan dirinya. Daripada kita gerusa-gerusu, nyari ini, nyari itu, cari kemana-mana, tapi lupa untuk tenang dan diam, yang ada ujung-ujungnya makin tersesat. Saya pribadi merasa ketika akhirnya saya menemukan sesuatu atau mengalami ditemukan oleh Tuhan dalam situasi-situasi sulit, kegembiraannya itu berlipat-lipat sama seperti ketika saya lihat udang saya telurnya netes.
Oh, jadi banyak. Rasanya gembira sekali. Berlipat-lipat. Tapi, ya itu dia. Sadar. Kalau kita terlalu resah dan gelisah dengan macam-macam hal, kita tidak akan lihat berkat-berkat itu. Resah dan gelisah itu juga membuat kita akhirnya tidak bisa diselamatkan karena merasa selalu terancam takut terus. Itu dulu Mbak Bey, mungkin ada komentar, silahkan. Ya, Romo Bernard di awal tadi Romo mengatakan bahwa ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu datangnya bersungut-sungut, Romo. Nah, itu bisa menjadi refleksi juga bagi diri kita sendiri. Kalau ada orang yang disebut pendosa, entah itu dalam keluarga atau komunitas atau dalam lingkup yang lebih besar dalam masyarakat, bagaimana sebenarnya sikap dan perlakuan kita? Apakah kita mengabaikannya begitu saja? Atau ini yang mungkin paling sering kita lakukan, Romo, menyerah. Ya sudah, biarkan saja hilang. Sulit, rasanya sulit membangun satu, katakan tanda kutip, jembatan untuk mencari dia dan membiarkan dia tahu arah pulang. Seperti yang Romo katakan tadi, pulang kepada Yesus, pulang, membahagiakan dia. Begitu, Romo? Iya, begitulah. Apalagi kita manusia biasa, kadangkala ya rasa marah, kesal itu nggak bisa ditutupi. Kalau tidak diolah, tidak disalurkan secara baik, itu malah buat kita sakit, bikin stres sendiri, nggak sehat. Maka ya, kalau memang merasa tidak sanggup, ya salah satu jalannya kita bawa pada Tuhan ya. Kita mohon Tuhan sendiri yang menuntun kita sambil berdoa. Dan seperti tadi, konsisten dari bacaan pertama, kita coba cari adakah berkat-berkat kecil yang bisa menjadi kekuatan untuk saya, memperlengkapi saya, sehingga saya bisa lihat sesuatu yang baik, meskipun ada hal-hal yang tidak ideal di hadapan saya, meskipun saya harus berhadapan dengan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Butuh perjuangan, tapi ya itu jalan bagi kita sendiri untuk bisa pulang kembali pada Tuhan. Ya, Romo, tadi dari kisah ini yang kita mendengar ada domba yang hilang, lalu kemudian dirham yang hilang, lalu nanti pada hari-hari berikutnya kita akan mendengar yang puncaknya, yaitu tentang kisah tentang anak yang hilang. Nah, Romo, dari semua perumpamaan ini nampaknya Yesus mengajarkan bahwa setiap orang itu berharga di mata Allah ya Romo, entah itu orang baik atau orang jahat, begitu berharganya sehingga nampaknya Allah itu nggak mau kehilangan satupun dari orang-orang ini, termasuk kita kalau kita sedikit menyimpang atau sedikit keluar dari jalannya. Itulah Allah kita ya Romo, Allah yang penuh belas Oh, kasih. iya. Eh, Menariknya di sini seperti tadi saya sampaikan ya Mbak B, fokusnya itu bukan pada yang hilangnya itu, tapi pada reaksi, ekspresi dari mereka yang menemukan itu. Maka perumpamaan-perumpamaan ini memang bicara tentang kondisi hidup kita, tapi yang terutama mau mengungkapkan Allah itu kayak apa. Seperti yang tadi Mbak B katakan. Allah itu nggak pengen kita hilang, dia akan sangat bersuka cita bersama dengan kita. Inilah misteri yang kemudian tidak gampang kita pahami. Gimana Tuhan bisa bahagia ketemu dengan saya, ketemu dengan kita semua? Lah kita kan ciptaannya. Ya dia suka-suka dia dong, dia mau ngatur kita seperti apa. Tapi kok ya begini? Itulah misteri cinta Allah yang tidak selalu bisa kita jelaskan, tapi nyatanya kita alami. Bahwa kemudian Allah itu bergembira ketika kita bertobat, berbalik, melakukan apa yang Ia kehendaki. Dan saya rasa bukan hanya itu, bukan hanya bertobat. Allah itu sebenarnya udah, pokoknya happy aja kalau kita ada bersama dengan Dia. Ya. Pokoknya kita ada sama Dia, udah Dia bahagia. Bagaimana menjelaskan itu? Ya, kita percaya dulu, kita jalani. Nanti pelan-pelan kita akan paham apa maksudnya dari perumpamaan ini. Tapi kalau nggak pernah kita jalani sendiri, kita nggak yakin bahwa kita berharga, ya tetap aja nggak masuk akal.
Allah kok begini banget, kayaknya lebay banget. Satu, satu doang ketemu satu terus bahagia itu apa gitu? Itu nggak bisa dipahami. Tapi kalau kita jalani, kita alami sendiri, kita akan sadar. Sukacita orang yang menemukan kita itu juga membahagiakan kita. Ketika kita ditemukan, ada rasa haru. Yang gembira bukan satu pihak, tapi dua pihak. Saya punya adik, ada peliharaan. Anjing. Anjing ini hobinya kabur di rumah gitu ya. Rasanya itu resah ketika anjing ini kabur, tapi kemudian ketika pulang, ternyata anjing itu juga ikut happy karena pulang. Ternyata dia tersesat. Sekali waktu anjing itu kabur, pergi, dan tidak kembali. Wow. Adik saya nangis, sedih sekali. Tapi ya sudah, mau bagaimana? Dari pengalaman sederhana seperti itu, peliharaan saja bisa membuat kita punya perasaan sayang. Apalagi sesama manusia. Apalagi kita dengan Allah. Sesuatu yang sangat sederhana saja bisa membuat kita terharu, merasa sedih. Apalagi ini, Allah menemukan kita. Bahwa di dunia ini suara-suara yang mengatakan kita tidak dicintai, kita tidak berharga itu keras sekali. Kita akan merasa, aduh saya nggak pantas dicintai karena saya sudah gagal ini dan itu. Saya nggak punya sesuatu untuk dibanggakan, maka saya nggak pantas lah dicintai. Tapi lihat, satu dirham saja dicari, domba satu dari sekian banyak dicari. Dan kegembiraannya, sukacitanya, dua belah pihak. Itu Mbak Be. Ya, Romo tadi, Romo Bernard mengatakan bahwa penekanannya adalah adanya sukacita yang sedemikian besar ketika ada yang kembali kepada Tuhan dan atau ditemukan. Nah, Romo mungkin juga bagus kalau kita semua bisa membentuk satu komunitas yang bukan tentu saja bukan komunitas Farisi atau komunitas ahli Taurat yang sukanya menghakimi dan bersikap eksklusif ya Romo, tetapi komunitas Hmm, yang mampu mencari dan membawa kembali yang hilang, komunitas yang bersuka cita atas ditemukannya saudara atau keluarga kita yang kembali kepada Tuhan. ya, ada cerita Mbak Be. Beberapa hari lalu saya ngobrol dengan satu orang yang baru selesai katekumen. Lalu dia sharing, dulu ketika mau masuk Katolik itu deg-degannya luar biasa. Harus mendaftar ke sekretariat, ketemu sama katekis, dengerin Romo, kok komentarnya nggak selalu welcoming gitu ya. Ini saya nggak sebut paroki mana ya, tapi eh, ada cerita. Bahkan kadang dicurigai orang mau jadi Katolik itu karena apa? Jangan-jangan ada maunya, ada maksud terselubung di dalamnya. Nah, ketika katekumen ini dengar, ya loh kok kayak begini ya? Tapi akhirnya dia berusaha sungguh-sungguh dan kembali menjadi Katolik yang baik. Saya pribadi akhirnya berefleksi, jangan-jangan saya kalau nggak jaga mulut, itu juga bisa begitu. Saya ngomongnya apa, ditangkapnya lain, dan itu justru membuat orang-orang yang pengen jadi Katolik mikir-mikir lagi. Kok iman yang mau saya hayati sepanjang hidup, apa ya begitu? Tidak membawa sukacita, tapi malah ketegangan, malah keresahan. Tidak ada penerimaan, tapi justru kok kayak mau diplonco, kayak mau dimos, kayak mau dikerjain dulu, diinisiasi sebelum sebelum masuk dalam komunitas begitu ya. Maka itu mungkin satu pelajaran sederhana juga. Kalau ada yang hilang, pengen pulang, pertama-tama kita rangkul dulu. Apapun motivasinya, apapun keadaannya, kita terima dulu. Jangan dihakimi. Kita bersuka cita dulu dan kemudian pelan-pelan kita tuntun supaya sehat kembali. Itu Mbak Baby. Ya, baik. Terima kasih Romo atas renungannya dan uh, mencerahkan bagaimana harus kita bersikap yang benar sesuai dengan kehendak Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Bernard. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hari ini kami belajar dari Rasul Paulus, dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Engkau menghendaki kami berada dekat dengan Engkau bersamamu, menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Itulah yang mengembirakan hatimu, dan itulah yang membuat sukacita kami juga menjadi penuh. Bapa, semoga kami hari-hari ini juga seterusnya selalu tekun setia, berusaha menempatkan Engkau di pusat diri kami, sehingga Engkau sendirilah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami dan mewarnai seluruhnya menjadi indah. Kami mohon berkat-Mu Bapa, semoga Engkau menuntun kami. Kalau kami tersesat, temukanlah kami. Kalau kami sedang bingung, semoga Engkau sendiri yang membawa kami kembali pada terang dan menjadikan kami alat-Mu yang berdaya guna. Kami sadar bahwa semuanya ini tidak mudah, tidak seindah yang bisa dikatakan dengan mulut biasa. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau mengatasi segala sesuatu, dan pada akhirnya kekhawatiran dan keresahan kami selalu tuntas karena kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan Amin. bersamamu, Dan bersama rohmu. saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Bernard Rahadian. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih.